Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam yang mulia ini sebagai saksi dalam aktivitas kita bisa hadir di Majlis Sirajul Qalbi sebagai perintah Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapat barokah manfaat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada penghulu alam, uswatun hasanah kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Para jamaah yang istiqomah, pada malam ini kita akan membahas tentang adab manusia terhadap dirinya, ya. Bagaimana nanti bisa menjadi muhasabah, bisa menjadi introspeksi diri kita terhadap kewajiban kita kepada Allah. Oleh karenanya kita mulai dengan baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokah, dengan karomah, dengan pertolongan, dengan syafaat Al-Fatihah, Allah berikan kita kesehatan baik lahir maupun batin. Allah berikan kita keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah berikan perlindungan kepada keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita, kakak kita, dan semuanya orang-orang yang telah berbuat baik kepada diri kita. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan didoakan kepada seluruh ahli kubur, khususnya keluarga kita, orang tua kita, kakak kita, guru-guru kita. Mudah-mudahan para ahli kubur, para ahli ibadah dijadikan kuburnya Allah min riyadil jinan. Dan kita suatu hari nanti kalau kita masuk ke dalam kubur, mudah-mudahan kita semua diberikan Allah min riyadil jinan. Al-Fatihah ma'udhatil ala hadihi niyya wa ala kulli natin salihah wa ila utratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ibadihi al-kiram. Syai'u lillahi lahu al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Faghfir lana wa liwalidayna, amin. Para jamaah yang istiqomah, pada kesempatan yang mulai ini kita akan bahas tentang adab manusia kepada dirinya. Manusia di dalam tubuhnya, ya, itu terbagi dua alam. Terbagi berapa? Terbagi dua alam. Ada yang namanya alam malakut, yang letaknya di sebelah atas.
dari dada kita sampai ke kepala. Itu alam malakut. Yang kedua ada yang namanya alam hayawan, alam binatang. Ini posisinya ada di bawah, dari pusar ke bawah. Nah ini setiap alam mempunyai sifat yang berbeda dan juga punya sifat khusus, namun berbeda. Yang pertama ada yang namanya alam hayawan, alam binatang. Yaitu alam apa? Alam badan atau tubuh yang kasar, yang bisa disentuh, yaitu tubuh manusia, tubuh kita, jasad kita. Nah, pada alam hayawan ini, alam binatang ini sebenarnya adalah ini alam syahwat, alam syahwat, nafsu syahwat. Jadi kalau ada orang yang bersikap seperti binatang, yang pada diri manusia ada namanya alam binatang atau hayawan. Nah, pada alam hayawan ini tidak ada akal, al-aql. Jadi nggak ada akal di situ, ya. Karena akal ini berfungsi untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi yang positif negatif ini akal bisa membedakan. Namun pada alam hayawan, di dalam tubuh kita dari pusat ke bawah itu nggak ada akal. Jadi nggak ada yang bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Nah, oleh karena itu pada alam hayawan dia membutuhkan yang namanya makan, yang namanya minum, makan, minum, dan juga berpasangan, menikah. Ya. Kenapa makan dan minum serta berpasangan atau menikah? Karena pada alam binatang ini ada nafsu, ada syahwat. Nah, inilah para jamaah sekalian alam hayawan. Jadi bisa kadang dia diam, kadang dia bergerak, ya. Dan dia pengen, ya, dan membutuhkan yang namanya makan, minum, ya, dan bahkan memenuhi nafsunya. Sehingga pada jamaah sekalian, kalau alam hayawan, alam binatang pada tubuh manusia berjalan sendiri tanpa diiringi dengan alam malakut, bahaya. Misalnya terjadi perzinahan, makan berlebihan, terjadi korupsi, nggak butuh yang namanya ilmu agama, nggak mau mengerjakan sholat, tidak mau bersedekah. Ini karena alam hewan ya sifatnya menang sendiri. Coba kita lihat. Pernah nggak lihat kucing? Pernah nggak? Kucing kalau buang air besar di mana? Pasir. Ada kita dia buang nggak? Dia buang kalau kita nggak usir. Kadang-kadang kucing kencing sembarangan.
di tembok rumah atau di benda-benda tertentu, padahal ada orang. Nah, ini gambaran hewan atau hayawan atau binatang. Kalau sifat-sifat binatang diterapkan oleh manusia tanpa diiringi oleh alam malakut, bahaya, baik untuk dirinya atau untuk orang lain. Yang kedua, para jemaah sekalian, di sini jelaskan ada yang namanya alam malakut atau alam malaikat. Malaikat, kalau bahasa kita malaikat, yang terjadi daripadanya ruh. Jadi ada ruh, ada juga akal. Nah, ini nanti akan menggiring kita, menuntun kita kepada arah kebaikan. Kita bisa selamat di akhirat. Ini karena ada alam malakut, ada alam malaikat. Kita ada ruh. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Ketika mereka bertanya kepadamu, ya Muhammad, tentang ruh, katakanlah wahai Muhammad, ruh itu urusan aku, kata Allah. Jadi ruh itu urusan Allah. Nah, kita para sekalian bisa hidup seperti sekarang, kita bisa berjalan, kita bisa datang ngaji, ini karena ada ruh. Coba kalau ruh kita dicabut, bisa nggak? Bisa jalan nggak? Nggak bisa. Kalau ruh dicabut bisa jalan, orang kabur. Kok orang mati hidup lagi? Dan bahkan para jamaah sekalian, selain ruh kita juga diberikan akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada alam malakut ini tidak ada syahwat padanya. Jadi pendek katanya, bukan alam nafsu. Nih, dari dada kita ke atas, ini alam malakut dari dada. Kita bisa ngaji hadir hari ini karena kita ada alam malakut. Kenapa kita nggak hadir ngaji? Karena alam hayawan kita, alam binatang kita kuat mengalahkan alam malakut. Jadi kita hawanya malas, pengen makan aja, minum, nongkrong, tidur. Itu kan alam hayawan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah para jamaah sekalian, sebenarnya tempat menerima ilmu pengetahuan. Jadi alam malakut ini tempat kita menerima ilmu. Sekarang kita hadir, kita ngaji, kita dapat ilmu. Ini karena kita punya atau diberikan karunia oleh Allah berupa alam malakut. Makanya kalau kita mensejajarkan, mensinergikan antara alam malakut dan alam hayawan, ini luar biasa. Kita butuh makan nggak? Butuh makan nggak? Butuh minum nggak? Butuh kawin nggak? Butuh kawin nggak? Butuh, ya. Nah, kalau ini dibimbing, ini kalimatnya garis bawahi. Alam hayawan ini butuh bimbingan alam malakut. Oh, si fulan pengen makan, kalau udah kenyang dia berhenti. Apa kata siapa? Kata pikirannya, kata hatinya. Oh, si fulan haus pengen minum, otaknya nyuruh, hatinya nyuruh. Oh, si fulan pengen bersenggama, oh dia harus nikah dulu, otaknya, hati main. Jadi alam hayawan akan menjadi baik kalau dia
mendapat bimbingan daripada alam malakut. Nah, alam malakut dan alam hayawan ini pun harus ada yang namanya bimbingan, hidayah, petunjuk dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Di dalam salat sering kita baca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus. Jadi itu otak kita. Kalau Allah beri nggak bisa di otak kita. Kalau otak kita, hati kita nggak dibimbing, ditunjukkan dengan hidayah Allah, maka disitulah para jamaah kita membutuhkan yang namanya iman. Iman ini sebagai pegangan. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Dari mana kita tahu tentang ajaran Allah dari Nabi kita? Dari mana kita tahu tentang ajaran Nabi kita dari sahabat? Dari mana kita tahu ajaran sahabat dari tabi'in? Dari mana tabi'in dari tabi'in? Dari mana tabi'in wa tabi'ahu bi ihsan ila yaum ulama. Jadi kita nggak bisa tuh memahami Al-Quran kalau nggak mengerti hadis. Memahami hadis kalau nggak ngerti kalau para sahabat, para ulama. Jadi semuanya ada tangga-tangganya. Coba, kalau kita nggak belajar bahasa Arab, itu siapa yang ngajarin? Ulama ya, para sahabat. Kita tajwid misalnya, sehingga di setiap daerah itu ada yang bacanya Al-Fatihah, ada Al-Fatihah, ada Al-Fatihah, ada Al-Fatihah. Itu kalau kita ngikutin bahasa daerah kita, beda-beda bacanya. Sehingga para ulama, para sahabat membuat aturan yang namanya ilmu tajwid. Membuat aturan kalau kita misalkan sholat gimana caranya. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis kan gak rinci. Bahkan dalam Al-Quran misalkan tentang wudu, ya, kuntum adalah sholat faksilu ibakum dan seterusnya. Dalam Al-Maidah ayat 6 tentang wudu kita dijelaskan itu nggak rinci. Tugas hadis menjelaskan itu. Nah hadis itu nggak begitu jelas. Ulama tugasnya menjelaskan. Jadi kita nggak bisa memahami yang namanya Al-Quran kalau tidak ada Nabi kita Muhammad. Kita bisa memahami hadis Nabi kalau ada para sahabat, para ulama. Dan bahkan bagaimana sekali misalkan kita belajar ilmu fikih, kita nggak bisa mempraktekkan fikih kalau nggak ada usul fikih. Contoh misalnya, pada suatu hari misalkan orang tersesat di hutan. Tersesat di hutan, dia kelaparan. Nggak ada makanan yang bisa dimakan kecuali hewan babi. Kalau kita nggak bisa usul fikih, kita nggak makan tuh namanya babi karena tahu haram kata Quran. Hurimat alaikum al-maitatu wadahmu walaman khinzir. Telah diharamkan bagi kalian darah daging semuanya dari babi, haram. Kalau kita hanya ngaji pada Al-Quran, ya kita nggak makan, haram, mati kita. Sedangkan Islam melarang manusia mati dengan cara sengaja, dengan cara tidak berjuang. Sehingga para ulama memberikan kemudahan kepada kita. Apa kata ulama usul fikih? Ad-daruratu tubihul mahzurat. Dalam keadaan darurat yang haram jadi boleh. Nah, ini para jemaah sekalian, salah satu begitu indahnya kita dalam Islam ini sudah diberikan ketentuan yang khusus dari para ulama kita, baik ulama tafsir, hadis, fikih dan sebagainya, para fuqaha dan bahkan para ulama tasawuf dan sebagainya, untuk memudahkan kita dalam mengamalkan ajaran agama Islam. Jadi para sekalian,
menjalankan adab kepada diri kita, ya, dapat kita bagi kepada dua bagian. Ya. Yang pertama, berperangai dengan perangai yang utama. Jadi adab kita kepada diri kita sendiri, akhlak kita kepada diri kita sendiri, yaitu kita disuruh berakhlak, berperangai, berbudi pekerti yang utama, yang tinggi, yang mulia, yang agung. Jadi pertama tuh buat diri kita. Ini kita beradab sama diri kita dulu. Diri sendiri. Jadi yang pertama, ulama kita mengajarkan kita berperangai, berperilaku yang baik kepada diri kita. Yang kedua, menjaga tubuh kita dan roh kita dari larangan agama. Kita jaga tubuh kita dari tadi itu ya, seluruh tubuh dari kepala sampai kaki. Kita jaga yang namanya alam hayawan, alam hewan, alam binatang pada diri kita dari perut ke bawah. Kita jaga alam ruh, alam malakut dari dada ke atas. Dari apa? Dari hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Nuri misalnya, ada duit di depan rumah orang 1 juta, Nuri ambil duit. Ini kalau Nuri hanya berpatokan kepada alam hayawan, diambil kan? Diambil kan ya? Dia ambil nafsu dia, karena duit akan bermanfaat. Tapi karena Nuri alam hayawan yang dibimbing oleh ruh dan akalnya, mau diambil, oh jangan, bukan punya gua ini, haram ini, nggak boleh ini. Tuh. Sehingga untuk mencuri, si fulan untuk mencuri nggak berani dia, karena dibimbing akal dan hatinya. Tapi kalau yang mengandalkan alam hayawan, nafsu diambil aja, udah bisa pakai, ya, yang penting punya duit. Nah di sini para jamaah sekalian, pada poin kedua tadi, bahwa kita juga disuruh untuk menjaga tubuh kita dan ruh kita, pikiran kita dari hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Di sini Rasul menggambarkan kepada kita tentang bagaimana keadilan kita terhadap tubuh kita. Ma'a adamiyun i'a'an syarran min batnihi bihasbi ibni Adam akalatun yukimna sulbahu fa in kana la mahallata fatulusun li tu'amihi wa thulusun li syarabihi wa thulusun li nafsihi rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Hakim. Ini hadis diriwayatkan dari beberapa para ulama hadis, perawi hadis. Dari inti hadis ini adalah bahwa tubuh kita, perut kita, ya, diisi dengan 3 hal. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, dan sepertiga untuk nafsu. Napas kita, ya, napas, bukan nafsu, napas. Jadi supaya kita metabolisme tubuh kita berjalan lancar, peredaran darah kita lancar, otak kita bagus, hati kita bagus, maka ketika kita butuh makan, butuh minum, maka di sini Nabi kita mengajarkan untuk makan dalam perut kita sepertiga bagian, untuk minum sepertiga, dan bahkan untuk napas kita seperti, jadi dia akan enak berjalannya. Tapi kalau semuanya untuk makan aja, enak kan? Ngantuk, kerja malas. Begitu juga kita nggak mau makan, minum aja, kembung kan? Kembung kita. Gigi gemuk banget, makan air. Ditusuk jarum, keluar tuh air, just kayak mancur. Ya.
Dan bahkan kita butuh yang ada napas kita. Nah, napas inilah ruh ya, yang Allah berikan nikmat kepada kita. Sehingga nikmat ruh, nikmat hidup ini sungguh amat luar biasa. Kalau orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan menjaga ruhnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha la yuhibbul muslimin. Ay innahu la yuhibbul muslimin. Allah enggak suka orang yang berlebihan. Hal-hal yang enggak penting dia kerjain ya. Jadi hal-hal yang bermanfaat. Mudah-mudahan para jamaah kita yang masih berikan hidayah daripada aktivitas kita sehari-hari, kita bersyukur masih bisa hadir di surga dunia ya. Jadi majlis ta'lim itu surganya dunia. Mudah-mudahan ketika kita mati nanti kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian para jamaah, semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.